sekarang kita akan hadirkan bintang tamu lainnya. Kemarin dia mencoba keberuntungan untuk menjadi politikus. Iya, kepala daerah di Pemalang. Namun sayangnya hasil hitung cepat sampai dengan sekarang dia masih belum unggul dibandingkan lawan. Siapa dia? Kita akan langsung tempatkan dia dalam kursi kegegeran. Ini dia Vicky Prasetyo. Kreatif, kursinya kurang menyala kayaknya. Jawablah pertanyaan ini sejujur-jujurnya. Vicky Prasetyo. Apakah benar kalau Anda akan fokus balik ke dunia entertainment dan tinggalkan dunia politik? Justru ya politik tuh kan pencapaian ya. Bagaimana kita pengen jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan lain-lain gitu. Itu pencapaian kita. Kalau entertain kan memang sudah aktivitas kita, sudah jiwa kita ya tetap berjalan. Jadi keduanya bisa tetap dijalankan gitu. Cuma kalau politik kan ada musimnya gitu, nggak setiap saat. Nah, sekarang mungkin kita menunggu sampai 4-5 tahun ke depan gitu. Jadi kalau nggak berhasil mau balik lagi? Tidak ada kegagalan atau nggak berhasil, mungkin belum berhasil. Ya, kalau belum berhasil mau balik lagi ke dunia entertainment. Mau mengulang lagi nggak? Iya, ini udah kembali kan. Gladiator is back. Nah, mau balik lagi ke politik lagi nggak? Mau nyoba lagi nggak nanti? Ya selama nanti ada peluang, ya kita ngomong. Oke, next. Apa benar Vicky Prasetyo mengalami kerugian besar saat kampanye kemarin? Ya namanya kontestasi kan, pasti. Ya namanya kontestasi pilkada kan. Kontestasi pilkada ya pasti nggak anggaran sedikit, apalagi pilkada kan. Ada imunisasi nggak dari orang-orang? Anggaran banyak. Ketika dana maksudnya. Nggak, partai bantu. Pastilah kan ada partainya kan. Ya. Jadi merasa rugi nggak? Enggak lah. Nggak merasa rugi ya? Ya pembelajaran yang cukup mahal aja. Oke, baik. Selanjutnya, Vicky Prasetyo. Siapa artis yang pernah ngutang sama Anda? Sebutkan inisialnya. Tadi lu sebutin di belakang lo. Nggak ada. Tadi lu sebutin Vicky. Bohong. Tadi Vicky bilang. Katanya sampai sekarang tolong dibahas itu ya. Ya, tolong dong. Coba lah, enggak. Siapa? Sebut aja. Enggak ada. Enggak, ini kan pertanyaan titipan Vicky biar orangnya nonton. Ya jangan ditutup-tutupin. Nominalnya saja berapa deh? Ya nggak ada. Siapa? Berarti udah Bahas pilkada diikhlaskan. jadi bahas personal. Berarti udah diikhlaskan yang utang-utang. Enggak, ya udahlah mungkin ikhlaskan. Lagi sulit atau apalah, udahlah sama-sama aja. Aku juga mungkin ada dalam situasi. Cewek cowok? Nggak tahu. Hah? Cewek cowok? Ya nggak ada. Oke, mau bilang apa sama dia deh? Nggak ada, nggak Katanya bilang nggak apa-apa. apa-apa. Akan ditagih terus nggak? Ya udah mewakili buat yang utang-utang Mas Vicky Prasetyo katanya Bayar ya. diikhlaskan. Kira dilunasi. Aduh, apaan sih? Oke, berikutnya. Kesalahan Vicky Prasetyo dalam hidup. Gini, ini penting banget. Apa? Kita kan namanya di entertain ya. Kadang-kadang suka bikin kayak gimmick, bikin bercandaan. Kayak aku berapa kali menikah? Aku sama Raffi pernah bikin bercandaan kan. 24 kali menikah. Dan itu akhirnya jadi percaya rakyatnya gitu loh, masyarakatnya gitu. Jadi kita kalau di entertain mungkin harus lebih hati-hati. Sekarang anak-anak kita udah pada gede gitu. Betul. Berarti Mas Vicky tahu kalau itu tuh salah bercandaan itu? Salah. Dan aku bisa menandakan bahwa ya kita boleh berkarya tapi jangan terlalu berlebihan yang mengakibatkan ya ibu, ayah anak dan lain-lain. Hanya ditulis itu sama akan mereka yang tidak bertanggung jawab ya. Ya, gitu. Hal seperti itulah. Kan apalagi banyak media-media yang nggak legal ya. Itu yang paling disesali ya. Nyesal dengan gimmick-gimmick ya? Iya Pak, ada dirubah lah. Kita kan entertain dulu ya berbakti sama industri lah, apapun sikat, ayo ini itu gitu. Tapi berdampak setelahnya akhirnya anak-anak jadi ya nanya gitu, ngobrol gitu loh. Dad, memang bener nggak sih teman-teman aku bilang? Tuh. Nikahnya 24 kan itu bercandaan. Tapi benernya nikahnya berapa kali? Sekarang 4. 4. Ya wajar kalau 4 wajar. Kalau 24 tuh emang agak Itu yang aneh. dinikahin, yang cuma pacaran banyak lah ya Kang. Ya ada beberapa. Ya tapi itu semua jadi pembelajaran ya. Apakah ternyata gimmick tersebutlah yang membuat seorang Vicky Prasetyo sampai dengan sekarang berdasarkan hasil hitung cepat belum juga unggul untuk menjadi seorang Bupati Pemalang. Kita boleh lihat yang satu ini. Vicky, ini kan masih sementara ya. Masih proses hitung cepat, belum hasil secara resmi KPU. Tapi ngelihat sementara hasil hitung cepat
Gimana tuh Vi? Belum unggul sampai sekarang? Ya manusia hanya bisa berencana, yang nentukan Tuhan semua kan. Cuma aku mau berbicara, ini kan medianya besar, apalagi Ambiar program yang banyak penontonnya. Pemalang itu ada satu tempat, ada orang kena banjir rob yang setiap saat berhidup berdampingan dengan banjir. Terus ada di Belik dan di Pulau Sari, itu ada beberapa daerah yang buat wudhu pun susah. Ya mereka sulit, nggak ada sumber mata air gitu. Jadi maksudku ya kontestasi pilkada udah selesai. Tapi mungkin seenggaknya melalui media besar ini bisa menjadi ya media untuk bisa membantu rakyat Pemalang yang sedang membutuhkan gitu. Pasti, kita juga pasti akan selalu menjadi corong untuk bisa membantu siapapun yang membutuhkan di daerah, bukan hanya di Pemalang. Tapi ngeliat hasil sementaranya gimana Vicky? Ya di luar ekspektasi sih. Gitu kan kita sempat survei ya unggul nomor 1, terus kampanye kita tanpa ada pengkondisian massa pun paling terpadat sampai lapangannya nggak muat gitu. Ya cuma memang kalau politik identik dengan ya finansial. Jadi ya aku mungkin terlalu confident ya, terlalu pede untuk memiliki konsep revolusi Pemalang gitu. Aku mau merevolusi, kita revolusi dari diri kita. Ayo stop money politik, nilai harga diri kalian tuh lebih tinggi daripada nilai 50.000 atau ya bener dong, nggak salah dong. Iya, cuma memang kenyataannya. Ya kita nggak bisa salahin juga kan, mungkin pragmatis hidupnya sulit atau apapun. Cuma kalau boleh berpesan, aku yakin sih kegagalan ini suatu saat bisa melahirkan orang-orang yang sadar diri bahwa nilai kemanusiaan itu lebih tinggi daripada hak suaranya yang dibeli dengan uang gitu. Tapi benar-benar udah kayak pemimpin ya. Bener loh, apalagi kalau misalnya Sobat Ambiar sempat perhatiin ya, bukan hanya ketika debat, waktu debat dia nyanyi loh soalnya ya. Tapi kita mau kasih lihat waktu Vicky dia orasi, ini orasinya juga ala Vicky Prasetyo, berbeda dibandingkan dengan yang lain. Iya. Wow, seorang mau Vicky nanya, Prasetyo loh. Itu orasi pakai skrip gak? Enggak lah. Sama sekali. Kalau orasi atau debat yang jawab spontan langsung dari pikiran sama hati, kalau menurut aku itu lebih ketulusan ya. Kalau pakai tulis kan itu kan dibuat sama tim. Berarti dia bukan ngejawab hati dan pikiran dia, tapi hasil dari tim gitu loh. Oh, berarti ini dari hati gitu? Iya, aku ya bicara apa adanya aja gitu. Toh aku juga bukan orang yang ya punya kemampuan lebih lah berpolitik, tapi seenggaknya aku punya nurani yang kalau menanyakan tentang program ya inilah program tapi kata aku. bahasanya itu rapi banget loh. Ya bagus banget. Tapi memang secara verbal dia luar biasa. Vicky, oke, jujur sama diri sendiri. Ketika ngelihat tayangan tadi, ngelihat diri sendiri orasi, apa dalam pikiran Vicky? Kenapa? Ngelihat diri sendiri orasi. Kita pengennya sih jadi doktrin ya. Kalau orasi mungkin orang banyak yang ya lebih hebat, lebih bagus bicaranya, tapi kata per kata kalimat jadi doktrin di mana akhirnya jadi inspirasi orang untuk berbuat gitu loh. Itu yang aku pengen, ada pencapaian, ada tujuannya gitu. Kayak kamu janganlah jadi pemuda rebahan gitu loh. Kita jangan jadi penikmat di dalam kemerdekaan gitu. Jadi walaupun kita nggak merasakan perjuangan, tapi seenggaknya kalian harus dimulai dari mimpi gitu. Orang yang sukses itu harus percaya akan mimpinya sendiri. Terus kalau misalkan dijawab, Mas Vicky, mimpinya aku tiduran dulu dari rebahan, baru bisa bermimpi bagaimana? Ya nggak apa-apa, karena kan kalau di dalam mimpi semua awal ya. Kan Pak Soekarno bilang, bercita-citalah setinggi langit. Karena kalau jatuh pun kalian akan jatuh di antara bintang gitu. Wah, kalimatnya Vicky Prasetyo ya. Tapi Vicky, kita juga mau tanya yang satu ini. Karena kabarnya Vicky mencoba untuk terus berjuang sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ya, hasil Pilkada Pemalang 2024, Vicky Prasetyo ajukan gugatan ke MK, panjang umur perlawanan. Ini baru beberapa hari yang lalu ya Vicky menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak puas dengan hasilnya? Enggak, ini hak kan. Hak dan upaya yang disiapkan nama negara untuk siapapun yang merasa ya untuk mengajukan gugatan dan apa-apa tentang sengketa pilkada itu boleh. Itu cuma aku garis hal ya, kalau jadi pemimpin di dalam politik patokannya uang, saranku nggak usah lah buat pilkada. Lebih baik di tender aja semuanya, siapa yang milik uang paling banyak itu yang menang gitu loh. Jadi nggak ada demokrasi saat ini di beberapa tempat itu semuanya. Kalau gitu Vicky ngomong pilkada kemudian uang, yang artinya ini jadinya berasumsi loh ada permainan uang loh. Ya kita harus bicara apa adanya semua, bukan hal yang harus ditutupi ya. Ini yang harus kita sampaikan bahwa semua mungkin akan merasakan gitu loh. Tapi kalau
demokrasi yang benar-benar bermakna tentang perjuangan, ya dia dikendalikan dengan nominal, ya nanti rakyatnya juga jangan ngerengek kalau ada hal apapun yang menyangkut tentang kebijakan pemimpinnya. Karena 5 tahun telah dibeli dengan angka itu gitu loh. Ini kan sebenarnya menghukum pikiran rakyat secara banyak gitu loh. Kontestasilah dengan program gitu loh. Kontestasilah dengan kemampuan, dengan program. Tapi bukankah itu sudah berjalan dari sebelum-sebelumnya hal-hal seperti itu? Betul, itu memang kita nggak bisa menabrak arus yang besar. Tapi seenggaknya aku ada mimpi kecil. Aku yakin kok, aku dapat 121.000. Berarti ada orang yang memiliki hati pemilih-pemilih aku. Tanpa uang dia bisa memilih dengan hati nuraninya. Tapi Vicky jangan begitu. Maksudnya yang nggak milih Vicky juga bukan berarti mereka nggak punya hati loh. Betul. Bukan berbicara ke situ. Semua mereka dibayar juga. Bukan berbicara seperti itu. Maksudku ada dari beberapa daerah itu ternyata bisa. Kalau kita wujudkan nih semuanya pemimpin-pemimpin, ayo. Jangan manjakan dengan kemenangan kalian dengan hal seperti ini gitu loh. Iya, kita juga pasti menentang lah namanya politik uang. Kan aku pengennya kan. Benar, dan kita juga yakin lah apapun yang nanti diajukan oleh Vicky Prasetyo bersama dengan timnya, kalau memang misalnya ada bukti di Mahkamah Konstitusi pasti akan ditujukan jalannya seperti apa. Yang terbaik pasti akan menang, kalau yang kalah semoga juga bisa berbesar hati. Tapi ini juga ada permintaan maaf dari Vicky Prasetyo untuk warga di Pemalang. Kenapa harus minta maaf? Kita lihat ya. Sedih lagunya ya. Gimana Mas Vicky? Ya, kita udah sama-sama gitu. Aku punya niatan yang memang Pemalang itu harus bangkit dari keterpurukan. Dia daerah tertinggal, nomor 35 dari kabupaten dan kota yang ada se-Jawa Tengah gitu loh. Aku pengen Pemalang ayo bangkit gitu loh. Sekarang mungkin dulu orang banyak yang belum tahu tentang Pemalang. Sekarang kan mulai banyak tahu tentang Pemalang gitu. Ya. Banyak kaum urban. Saya banyak ketemu orang anak kecil yang yang keterbelakang. Terus saya tanya ibunya kemana kerja, bapaknya kemana kerja gitu loh. Ya dan lain-lain lah kejadian-kejadian masalah kesenjangan sosial di Pemalang. Ya aku pengen banget sebenarnya mengabdi gitu loh. Dari mungkin kesalahan-kesalahan aku di industri atau apapun sebelum-sebelumnya pengen aja. Ya kita nggak tahu lah kapan kita dipanggil sama Tuhan gitu. Tapi kalau memang dikasih kesempatan terakhir gitu, aku pengen ngabdi sih gitu. Buat masyarakat Pemalang karena udah sayang juga kan sama masyarakatnya. Gitu. Vicky mau bilang apa sama warga Pemalang? Yang pasti terima kasih buat kebersamaannya. Kita sudah berjuang untuk semuanya. Ayo kalian semangat. Andai kata nanti hasilnya apapun, kita hormati pemimpin yang terpilih saat ini. Semoga bisa menjadi amanah untuk semuanya. Kita mensupport dan selalu jaga api revolusi di Pemalang meskipun kita sudah tidak lagi bersama di sana. Terima kasih. Vicky kan kontestasi politik tuh bukan cuma sekali ya. Ya. Kepala desa kalah. Ya. Anggota legislatif belum berhasil juga. Sekarang calon bupati belum berhasil juga. Ya. Sementara tadi Vicky juga bilang, ya kalau ada kesempatan kembali ke industri hiburan kenapa tidak. Sambil tadi juga mengatakan kesalahan Vicky yang pernah Vicky lakukan di dunia hiburan. So sebenarnya tujuan Vicky sekarang apa sih? Jujur sih ya, rasa semangat. Dulu tuh kita apa aja ayo kan gitu loh. Kalau sekarang tuh udah nggak bisa sih. Kayaknya lebih baik aku sedikit pekerjaan tapi aku menghormati perasaan ibu aku gitu loh. Menghormati anak-anak aku yang udah besar gitu. Nggak apa-apa sih. Ya kalau emang ada pekerjaan mohon maaf banget aku memilih tuh bukan karena aku siapa dan bagaimana gitu. Karena aku udah ngejaga gitu loh. Udah hampir 10 tahun lah. Aku mau apapun ayo. Ya mau bablas lah gitu loh. Ternyata itu ya menyakitkan hati orang terdekat kita gitu loh. Kita menganggapnya bahwa kita sendiri, ternyata enggak. Kita punya keluarga yang di belakang tuh kena sanksi sosial karena apa gitu. Jadi kalau sekarang ke depannya mungkin aku tetap lah entertain, tetap apa. Cuma mungkin ya kita lebih lah. Ya ada beberapa yang nggak sembarangan kayak dulu. Sikat aja ayo, yang penting oke yuk gitu-gitu loh. Sekarang kayaknya soalnya imbas ke anak-anak ya. Ya udah mulai gede juga. Kita masih lihat yang satu ya. Betul. Potret Vicky Prasetyo temani anak wisuda SMA, kompak bareng sama mantan istri. Ini cinta. Iya cinta.
Gimana ngeliatnya wisuda SMA? Iya, Dulu sekarang udah kuliah tadi, berangkat juga anterin kuliah gitu-gitu. Udah nyaman aja sih sama anak-anak ya. Ya Allah juga kasih rezeki melalui ya usaha-usaha, bisnis, brand dan lain-lain lah gitu. Terus sama anak-anak ya udah beda aja sih gitu loh. Kayak dulu kan pencapaian, wah kayaknya kayak kita tuh nggak hebat kalau nggak punya satu hari itu berapa program gitu. Dulu pernah lah satu hari itu sampai 7 program aja kita pernah kan. Tapi kalau sekarang tuh ukurannya udah nggak di situ gitu loh. Nggak perlu pengakuan atau apapun lah. Kalau kualitas itu kualitas seorang manusia itu ya terlihat kalau kita bisa membahagiakan dan menjaga perasaan orang-orang di sekitar kita, itu aja sih sebenarnya. Vicky, Ya. perubahannya Vicky ini kan sangat drastis sekali ya. Apa yang kita pernah kenal seorang Vicky Prasetyo. Apakah itu karena pembelajaran hidup dan sadar sekarang atau karena kemarin masuk di dalam dunia politik? Nggak juga sih sebenarnya, ya politik nggak mempengaruhi terlalu jauh ya. Tapi ya itu ada sisi balik lah. Kita itu ada titik balik. Titik balik. Capeknya, ada capeknya. Ya ada kayaknya ya orang-orang terdekat kita aja Ren, kayak anak-anak, ibu gitu loh. Ibu aku tuh sampai saat ini masih nggak terima banget gitu loh. Aku nggak pernah nikahin kamu ya gitu loh. Sampai berkali-kali kayak gitu aku ditanya orang, aku dihujat orang gitu loh. Tapi ya maaf kata aku gitu kan, aku sih ya udahlah nyantai-nyantai aja gitu loh. Ya. Aku pikir nggak sedampak itu gitu loh. Tapi buat kalian semuanya ya apapun lah, kita hormati pekerjaan entertain, tapi lebih hebat lagi kalau kita bisa ngejaga tadi perasaan orang-orang di sekitar kita. Vicky. Ini bukan sekedar hiburan, tapi juga ada perasaan di dalam. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.